Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah Mahzidah dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penggunaan konsep pemikiran dalam kecakapan hidup orang dewasa. Yang pertama adalah penggunaan konsep pemikiran atau kognitif. Di sini konsep adalah suatu pemikiran atau ide yang muncul secara abstrak dan didapatkan dari suatu peristiwa atau fakta dan pengalaman. Di sini orang dewasa harus memiliki kematangan konsep pribadi diri sendiri serta memiliki kematangan psikologi sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah ranah kognitif. Ranah kognitif adalah kemampuan menyatakan kembali konsep berpikir atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir. Contohnya adalah kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, konseptualisasi, pemahaman, penemuan, serta penalaran. Lalu tujuan dalam ranah kognitif. Di sini menurut Bloom ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah pengetahuan, pemahaman, analisis, penerapan, pengetahuan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kecakapan orang dewasa. Kecakapan orang dewasa atau life skill menurut tim Broad-Based Education Depthiknas 2002 adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian, secara proaktif dan kreatif dapat mencari serta menemukan solusi untuk mengatasinya. Ciri pembelajaran kecakapan hidup orang dewasa menurut Departemen Pendidikan Nasional ada 8, yaitu yang pertama adalah terjadi identifikasi kebutuhan belajar, yang kedua terjadi proses penyadaran untuk belajar bersama, yang ketiga terjadi keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, belajar, usaha mandiri, serta usaha bersama. Lalu yang keempat, terjadi proses penguasaan kecakapan personal, sosial, vokasional, akademik, manajerial, dan kewirausahaan. Yang kelima, terjadi proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan dengan benar, menghasilkan produk bermutu. Yang keenam, terjadi proses interaksi. Yang ketujuh, terjadi proses penilaian kompetensi. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir adalah terjadi pendampingan teknis untuk bekerja dan membentuk usaha bersama. Di sini ada beberapa asumsi yang dikemukakan oleh Knowles 1970 mengenai konsep penguatan pemikiran dalam kecakapan orang dewasa. Yang pertama adalah seseorang tumbuh dan matang konsep dirinya bergerak dari ketergantungan total menuju ke arah pengarahan diri sendiri. Yang kedua adalah sebagaimana individu tumbuh matang akan mengumpulkan sejumlah besar pengalaman, di mana hal ini menyebabkan dirinya menjadi sumber belajar yang kaya. Lalu yang ketiga adalah bahwa pendidikan itu secara langsung atau tidak langsung, secara implisit atau eksplisit, pasti memainkan peran besar dan mempersiapkan anak orang dewasa untuk memperjuangkan eksistensinya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah pembelajaran anak-anak sudah didesain oleh pihak luar, sedangkan pembelajaran orang dewasa memecahkan masalah sendiri di kehidupan sendiri sehingga mendapatkan solusi guna mengurangi permasalahan kehidupan dan peningkatan kecakapan dalam hidupnya. Dalam rangka mewujudkan belajar, learning society dapat didukung dengan pilar konsep dari UNESCO, yaitu yang pertama adalah learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and yang kelima, learning to believe in God. Sekian dari saya, dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.